Peduli akan nasib anak dengan HIV/AIDS menggerakkan hati Masda Simanjuntak, seorang perawat asal Tanjung Anom, Deli Serdang, untuk mendirikan yayasan sosial dan sekolah bernama Kasih Tulus. Di sini ia mengasuh puluhan anak dengan HIV/AIDS dan memberikan kehidupan yang layak kepada mereka. Lantas bagaimana aksi Masda merawat mereka? Saksikan dalam liputan berikut. Dari ini terus sepatu ini sepatunya. Data dari Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA Sumut tahun 2022 menunjukkan angka HIV/AIDS di Provinsi Sumatera Utara terus bertambah, yakni 21.000 kasus dari sebelumnya 13.150 kasus di 2021. Dari jumlah ini, sekitar 200 kasus adalah bayi. Di antara bayi-bayi HIV/AIDS ini sudah ada yang tidak mempunyai kedua orang tua ataupun mendapatkan pengabaian dari keluarga. Kondisi ini menggerakkan hati Masda, seorang perempuan yang bekerja sebagai perawat untuk mengasuh anak-anak dengan HIV/AIDS ini. Dia lalu mendirikan sebuah yayasan sosial agar dapat merawat anak-anak ini dengan baik. Yayasan yang ia beri nama Kasih Tulus yang berlokasi di Tanjung Anom, Deli Serdang ini menjadi rumah bagi anak-anak HIV/AIDS yang sudah tidak memiliki orang tua untuk mendapatkan perawatan dan kasih sayang. Kenapa saya mulai mengambil keputusan untuk merawat anak-anak ini? Tiba-tiba teringat saya ketika ada anak-anak di satu rumah yang terpapar sakit ini, B20 ini. Anak-anak ini kadang ada yang dibuatkan kandang, kadang dibuat di belakang-belakang gitu. Bahkan yang paling luar biasa, sampai sekarang saya boleh bilang ada beberapa orang anak muda yang ketika di rumah itu terpapar, mereka keluarga nggak mau lagi. Kadang saya cari tempat di mana ini bisa saya titip. Kemudian ketika meninggal keluarga juga nggak mau terima. Jadi saya kadang cari tanah sendiri, kuburan, saya cari peti, saya kuburkan sendiri. Karena nggak ada lagi keluarga yang mau terima. Berdiri sejak tahun 2018, Yayasan Kasih Tulus menjadi harapan bagi anak-anak dengan HIV/AIDS untuk dapat hidup lebih sehat. Mereka dirawat layaknya anak sendiri oleh Masda dan sejumlah relawan, mulai dari memberi makan hingga pemberian antiretroviral atau ARV untuk menekan perkembangan jumlah virus HIV secara rutin. Masda juga memberikan pendidikan yang layak, mendidik sikap mandiri dan tanggung jawab melalui pembagian kerja kepada setiap anak. Iren Krisanta, salah seorang relawan yang bekerja sebagai pegawai bank di Medan, mengaku sangat senang bisa tinggal dan merawat anak-anak di Yayasan Kasih Tulus. Meski ia sibuk bekerja, Iren selalu menyempatkan waktu untuk merawat anak-anak dan membantu mereka belajar. Tidak ada kekhawatiran Iren akan tertular virus HIV meski sehari-hari mengasuh anak-anak ini. Karena dia sudah teredukasi dengan baik bahwa penularan HIV tidak mudah terjadi. HIV hanya bisa berpindah melalui 3 cara, yaitu transfusi darah, cairan sperma, dan air susu ibu. Dari doa bahwa kita akan mengasuh anak-anak yang seperti anak-anak kita sekarang ini gitu. Jadi saya rindu untuk bisa melayani mereka full time gitu. Kalau misalnya kalau pelayanan-pelayanan yang lainnya itu kan hanya sekedar saja gitu. Tapi kalau di sini kita mulai dari buka mata sampai kita tidur istirahat pun kita sama anak-anak. Kita berinteraksi langsung sama anak-anak gitu. Meski permasalahan HIV telah lama di Indonesia, namun pemahaman masyarakat tentang penularan penyakit ini masih rendah.
Mazda masih merasakan diskriminasi terhadap anak-anak asuhnya, salah satunya dalam mengakses pendidikan. Inilah yang menjadi alasan Mazda mendirikan sekolah umum di Yayasan Kasih Tulus pada tahun 2020. Saat ini sudah ada kelas mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah pertama di yayasan ini. Awalnya, sekolah ini hanya untuk anak-anak dengan HIV/AIDS yang diasuh Yayasan Kasih Tulus. Namun seiring waktu, sekolah ini terbuka untuk umum. Beberapa anak dari luar yayasan juga bersekolah di sini. Saya udah lihat bagaimana kehidupan anak-anak ini. Saya udah lihat bagaimana mereka diperlakukan. Kalau kita tanya, setiap keluarga yang mengalami seperti ini, gak ada yang berani mimpi. Bercita-cita juga gak berani. Bahkan banyak anak yang tidak bersekolah. Jadi kalau ditanya motivasi, saya pengen besar sekali kerinduan saya supaya anak-anak ini tidak dibedakan dari anak-anak yang lain yang juga pasti ada ngalami sakit tertentu. Karena tidak ada perbedaan mereka. Kasih sayang dan tulus Mazda kepada anak dengan HIV/AIDS tak pernah pudar. Semoga aksi nyata Mazda ini dapat membuka hati nurani orang lain untuk lebih peduli terhadap anak dengan HIV/AIDS, agar tidak ada diskriminasi lagi kepada anak-anak dengan HIV/AIDS.